Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak. Berjumpa kembali bersama Bu Rani dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini Bu Rani akan membahas tentang teks cerpen untuk kelas 9. Tapi sebelumnya Bu Rani ingin menjelaskan tentang tujuan dari cerpen. Nah, bagi para penulis, menulis cerpen adalah sarana untuk berkreasi menuangkan pikiran ke dalam bentuk tulisan. Sedangkan bagi pembaca, umumnya membaca cerpen dapat dijadikan alat hiburan untuk mengisi waktu luang. Bagi kalian yang suka sekali menulis cerpen, maka saksikan baik-baik penjelasan Bu Rani pada materi teks cerpen kali ini. Dan jangan pernah di-skip ya, karena dari awal hingga akhir video pembelajaran ini nantinya akan Bu Rani sediakan pertanyaan yang harus kalian jawab, dan jawaban itu nanti Bu Rani sediakan di link. Jadi jangan di-skip. Oke, pada materi teks cerpen kali ini Bu Rani nantinya akan membahas tentang pengertian teks cerpen. Kemudian Bu Rani juga akan menjelaskan tentang ciri-ciri teks cerpen dan unsur-unsur pembangun teks cerpen. Cerpen merupakan akronim dari cerita pendek. Cerpen adalah sebuah prosa fiktif yang dikemas secara ringkas yang berpusat pada satu tokoh beserta konflik dan penyelesaiannya. Nah, sekarang tiba saatnya pertanyaan nomor 1. Catat baik-baik ya. Apakah yang dimaksud dengan cerpen? Pembahasan berikutnya adalah ciri-ciri cerpen. Yang pertama, panjang karangan lebih kurang 10 halaman, sekitar 5.000 hingga 10.000 kata. Habis dibaca sekali duduk. Hanya terdapat satu peristiwa yang menguasai jalannya cerita. Terdapat konflik, namun tidak menimbulkan perubahan nasib pelaku. Hanya terdapat satu alur. Perwatakan tokoh ditulis secara singkat. Nah, sekarang pertanyaan nomor 2. Sebutkan ciri-ciri cerpen. Kita masuk pembahasan berikutnya ya. Tentang unsur pembangun cerpen. Di sini Bu Rani ingin sampaikan bahwa unsur pembangun cerpen ada 2, yaitu unsur pembangun cerpen dari dalam yang biasa kita sebut dengan unsur intrinsik, dan yang kedua, unsur pembangun cerpen dari luar yang biasa kita sebut dengan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik ini sendiri terdiri atas tema, tokoh dan penokohan, latar, alur, sudut pandang, dan amanat. Sedangkan unsur ekstrinsik terdiri atas bahasa, latar belakang pengarang, dan nilai-nilai dalam cerpen. Lebih jelasnya lagi, Bu Rani akan jelaskan pada layar berikut ini. Unsur intrinsik cerpen tadi sudah Bu Rani jelaskan bahwa ini adalah unsur pembangun cerpen dari dalam. Yang pertama ada tema, yaitu ide yang paling mendasar yang menjadi acuan untuk mengembangkan suatu cerita. Contoh tema bisa tentang kekeluargaan, persahabatan, percintaan, kasih sayang, pendidikan, dan sebagainya. Unsur yang kedua, tokoh dan penokohan. Ada yang tahu perbedaan tokoh dan penokohan? Baik, Bu Rani jelaskan. Tokoh adalah pemeran atau pelaku di dalam suatu cerita. Sedangkan penokohan adalah watak, karakter, atau sifat yang dimiliki tokoh. Unsur yang ketiga, latar, yaitu tempat, waktu, dan suasana yang menjadi latar belakang suatu cerita. Latar terbagi menjadi 3, yaitu latar tempat,
latar waktu, dan latar suasana. Contoh latar tepat, di kantor, di sekolah, di rumah, di hutan, dan sebagainya. Contoh latar waktu, pagi hari, sore hari, sepulang sekolah, waktu subuh, dan lain sebagainya. Sedangkan latar suasana, contohnya menyedihkan, menyenangkan, menggembirakan, dan sebagainya. Unsur keempat yaitu alur. Adalah rangkaian cerita berupa peristiwa-peristiwa yang tersusun dan saling berkaitan satu sama lain. Di dalam teks cerpen, alur ada dua macam. Yang pertama, alur maju. Biasanya terdiri atas perkenalan, konflik, klimaks, antiklimaks, dan penyelesaian. Sedangkan alur kedua adalah alur mundur. Di sini biasanya disajikan klimaks terlebih dahulu, kemudian baru diikuti perkenalan hingga sampai pada penyelesaian. Unsur kelima yaitu sudut pandang, yaitu posisi pengarang dalam membawakan suatu cerita. Pada teks cerpen, sudut pandang biasanya ada dua, yaitu sudut pandang orang pertama, biasanya menggunakan kata ganti orang pertama, aku, atau saya. Dan yang kedua, sudut pandang orang ketiga, biasanya menggunakan kata ganti orang ketiga, dia, atau langsung menyebutkan nama tokoh. Yang keenam, amanat, yaitu pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang di dalam cerita dan penokohan. Bagaimana anak-anak? Sudah jelas tentang unsur intrinsik cerpen? Sekarang simak baik-baik pertanyaan nomor 3 dan 4. Pertanyaan nomor 3, apa yang dimaksud dengan unsur intrinsik cerpen? Pertanyaan nomor 4, sebutkan unsur-unsur intrinsik cerpen. Berikutnya kita akan membahas tentang unsur ekstrinsik cerpen. Yang pertama ada bahasa. Bahasa yang digunakan dalam cerpen dipengaruhi oleh bahasa pengarang seperti dialek, kebiasaan berbahasa, dan pengaruh bahasa asing. Yang kedua, latar belakang pengarang. Terdiri atas biografi pengarang seperti latar pendidikan, latar tempat di mana pengarang dilahirkan, kemudian kondisi psikologis pengarang, dan aliran sastra yang dianut oleh pengarang. Sedangkan unsur ekstrinsik yang ketiga adalah nilai-nilai dalam cerpen, yaitu nilai-nilai kehidupan yang terkandung di dalam cerpen. Ada nilai moral yang menyangkut budi pekerti, nilai religi yang menyangkut agama, nilai sosial yang menyangkut norma atau aturan dalam masyarakat, nilai budaya yang berkaitan dengan tradisi masyarakat, dan nilai politik yang berkaitan dengan gejolak tata pemerintahan. Sekarang perhatikan pertanyaan untuk nomor 5 dan nomor 6. Pertanyaan nomor 5, apakah yang dimaksud dengan unsur ekstrinsik cerpen? Pertanyaan nomor 6, sebutkan unsur-unsur ekstrinsik cerpen. Sekarang Bu Rani akan menampilkan contoh dari sebuah teks cerpen berjudul Kelabu Biru, karya Kikih Mahlufatul Fikriyah Sarjana Pendidikan. Kalau kalian ingat lagi, cerpen ini adalah cerpen yang Bu Rani buat soal pada pertemuan sebelumnya. Jadi Bu Rani nggak usah bacakan lagi ya, kalian tentunya masih ingat. Di sini pada pertemuan kali ini Bu Rani ingin membahas tentang cerpen ini. Mari kita analisis bersama-sama unsur intrinsik dan ekstrinsik dari cerpen Kelabu Biru ini. Nanti
seperti kalian perhatikan. Apakah jawaban kalian pada pertemuan sebelumnya benar? Pertanyaan pertama kemarin kita bahas tentang tema. Apakah tema pada cerpen Kelabu Biru? Nah, di sini Bu Rani ingin menjelaskan sekali lagi, padahal Bu Rani sudah pernah menjelaskan pada kelas 7-8, bahwa tema sama sekali berbeda dengan judul. Tapi Bu Rani nggak tahu mengapa kalian kebanyakan menjawab pertanyaan nomor 1 kemarin dengan judul. Sehingga jawaban kalian kebanyakan menjawabnya dengan Kelabu Biru, padahal itu salah. Karena tema yang dimaksud adalah tema cerpen Kelabu Biru, yaitu temanya kekeluargaan, yakni tanggung jawab seorang anak laki-laki. Pertanyaan kedua, tokoh dan penokohan. Di sini tokohnya ada aku, ibu, ayah, Kak Mita, dan Kak Sita. Sedangkan penokohannya, tokoh aku diceritakan sebagai tokoh yang manja, bandel, penyayang, dan bertanggung jawab. Sedangkan tokoh ibu memiliki karakter religius, penyayang, dan tegar. Tokoh ayah, penyayang, dan bertanggung jawab. Tokoh Kak Mita dan Kak Sita memiliki karakter mandiri dan penurut. Jika kalian masih ada yang salah terhadap penentuan tokoh dan penokohan, di sini Bu Rani sertakan bukti kutipan dari cerpen Kelabu Biru yang bisa kita perhatikan, kita tentukan penokohan atau karakter dari tokoh-tokoh itu apa. Ini bukti tokoh aku berwatak manja dan bandel. Pada teks cerpen Kelabu Biru di situ sudah dijelaskan secara nyata bahwa aku memang anak bontot yang paling manja tapi kreatif alias bandel. Di situ sudah dijelaskan bahwa tokoh aku memiliki karakter manja dan bandel dari percakapan tokoh aku sendiri. Kemudian tokoh aku berwatak penyayang dan bertanggung jawab. Di sini bisa kita perhatikan pada kutipan cerpennya, dalam hati aku harus menjadi pengganti ayah. Aku harus melindungi ibu, Kak Mita, dan Kak Sita. Aku tidak boleh cengeng. Aku tak akan membuat ibu dan almarhum ayah kecewa. Kemudian kita perhatikan bukti tokoh ibu yang berwatak religius terdapat pada kutipan cerpen berikut ini. Wanita parubaya yang sedang duduk di atas sajadah. Tidak usah dipungkir lagi kalau hal seperti ini menandakan bahwa sang ibu sedang melakukan sholat subuh ya. Maka wataknya adalah religius. Kemudian bukti watak ibu yang kedua adalah penyayang. Terdapat pada kutipan, lalu ibu pun menarik tanganku dan memelukku dalam tidurnya. Ibu pun mengelus keningku dan mencium kepalaku. Bukti tokoh ibu berwatak tegar. Ibu dengan nada beratnya menahan deburan air mata. Di sini menggambarkan bahwa seorang ibu ingin menangis tapi dia menahan air matanya di depan anaknya yang paling kecil. Kemudian yang berikutnya bukti tokoh ayah berwatak penyayang digambarkan melalui kutipan teks cerpen. Ibu pun menarik tanganku dan memelukku dalam tidurnya. Biasanya aku seperti ini di dekapan ayah. Ini adalah dialog si tokoh aku. Dia menceritakan bahwa andai kata jika ayahnya masih hidup, maka yang mendekapnya seperti ini biasanya adalah ayah. Namun sekarang saat ayahnya tidak ada, maka ibu yang mendekapnya. Bukti tokoh ayah berwatak tanggung jawab terlihat dalam kutipan, aku harus menjadi pengganti ayah. Aku harus melindungi ibu, Kak Mita, dan Kak Sita. Di sini menjelaskan bahwa tokoh ayah yang biasanya melindungi anggota keluarganya yang lain. Maka ini adalah bukti tanggung jawab seorang ayah kepada anggota keluarganya. Yang terakhir, ini adalah bukti tokoh Kak Mita dan Kak Sita berwatak mandiri dan penurut. Sini ada dialognya si tokoh aku. Aku memang anak bontot yang paling manja, tapi kreatif alias bandel. Berbeda dari kedua kakak perempuanku. Kalau dia di sini mengatakan berbeda dari kedua kakak perempuanku, berarti
Ini merupakan lawan kata dari sifat toko aku. Tadi toko aku digambarkan manja dan bandel, sehingga lawan kata dari manja adalah mandiri dan bandel adalah penurut. Jadi sudah jelas bahwa watak tokoh Kak Mita dan Kak Sita walaupun tidak ada dialognya di cerpen ini, tapi karakternya bisa tersampaikan atau tergambarkan dari penjelasan tokoh aku. Sekarang kita beralih ke pembahasan soal selanjutnya, yaitu tentang latar. Kita sudah bahas tadi bahwa latar terdiri atas 3, yaitu latar tempat. Pada cerpen Kelabu Biru ini latar tempatnya berada di rumah atau di kamar atau di tempat salat. Kalian bisa memilih salah satunya. Selain itu salah ya. Kemudian yang kedua adalah latar waktu. Latar waktu di sini adalah waktu subuh. Sudah jelas sekali pada teks cerpennya. Kemudian latar suasananya adalah menyedihkan. Menyedihkan di sini adalah maksudnya karena keluarga ini baru saja meninggal sang ayah. Soal berikutnya yaitu alur. Alur cerpen Kelabu Biru ini adalah beralur maju, karena tadi kita sudah lihat teks cerpennya, kita sudah baca bahwa rangkaian alurnya dimulai dengan pengenalan, kemudian permunculan masalah atau konflik, kemudian klimaks, anti klimaks, dan penyelesaian. Maka alurnya adalah alur maju. Soal berikutnya kita bahas tentang sudut pandang. Pada cerpen ini sudut pandang yang digunakan oleh pengarang adalah sudut pandang orang pertama. Kita bisa ketahui dari penceritaan tokoh utamanya yaitu aku. Di situ menggunakan kata ganti orang pertama. Dan kita sudah pasti bisa menentukan bahwa ini adalah sudut pandang orang pertama. Berikutnya adalah amanat. Amanat dari cerpen Kelabu Biru ini ada beberapa. Jika kalian menjawab salah satu saja boleh. Yang pertama, amanatnya adalah sayangilah keluarga, terutama orang tua kita. Yang kedua, walaupun berat, kita harus belajar bertanggung jawab dan ikhlas terhadap ketentuan atau takdir Allah. Berikutnya, selalu berprasangka baik terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya soalnya masih tentang unsur intrinsik cerpen Kelabu Biru, yaitu tentang konflik atau permunculan masalah dalam cerpen ini. Konflik dalam cerpen ini adalah aku atau tokoh aku yang baru saja ditinggal ayahnya pergi menghadap Sang Khalik. Sudah jelas tadi ya. Dan yang ke-8 ini, ini berbeda dari soal-soal sebelumnya. Pada nomor 8 ini adalah soal tentang unsur ekstrinsik dari cerpen Kelabu Biru. Tentang nilai yang terkandung di dalam cerpen. Atau nilai kehidupan apa yang terkandung di dalam cerpen ini. Yang pertama ada nilai moral, yaitu sayang orang tua, sayang keluarga. Berikutnya ada nilai religi, rajin sholat, patuh kepada orang tua, percaya dan ikhlas terhadap takdir Allah. Nilai berikutnya adalah nilai budaya. Nilai budaya ini seperti nilai tradisi. Seperti kita ketahui di Indonesia ini masih membudaya bahwa tanggung jawab sebuah keluarga ini jika orang tua laki-laki tidak ada maka ada pada anak laki-laki. Sehingga di sini kita simpulkan bahwa nilai budaya yang bisa kita ambil di sini adalah tanggung jawab anak laki-laki terhadap keluarganya. Nah, anak-anak, itulah tadi pembahasan kita tentang analisis unsur intrinsik dan ekstrinsik cerpen Kelabu Biru yang pada pertemuan sebelumnya sudah Burani jadikan soal untuk kalian. Di sini Burani sudah menjelaskan jawaban yang benar ya. Semoga kalian paham. Anak-anak, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar di rumah dan tetap jaga kesehatan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.